Pernahkah Anda terbangun tengah malam, sekitar pukul 3 pagi, dan merasa seolah-olah tidur Anda sudah cukup meskipun jam masih gelap? Anda bukan satu-satunya. Banyak orang dewasa yang lebih tua mengalami kebiasaan bangun di tengah malam ini, dan jika Anda sering mengalaminya, Anda pasti penasaran, apa sebenarnya penyebabnya? Mengapa kita, seiring bertambahnya usia, mulai terbangun lebih awal, bahkan ketika tubuh kita seharusnya masih membutuhkan tidur? Di video ini, kita akan membahas 5 alasan utama mengapa banyak orang yang lebih tua terbangun di tengah malam, dan bagaimana hal ini sebenarnya adalah bagian normal dari penuaan yang berhubungan dengan perubahan alami dalam tubuh. Anda akan mengetahui mengapa penurunan produksi melatonin, pergeseran ritme tidur, gangguan fisik, kebiasaan gaya hidup, hingga perasaan emosional dapat memengaruhi pola tidur Anda. Tapi lebih dari itu, kami juga akan memberikan solusi praktis yang bisa Anda lakukan untuk menyesuaikan kebiasaan tidur Anda, sehingga Anda bisa tidur lebih nyenyak dan merasa lebih segar ketika bangun. Jika Anda merasa frustasi dengan rutinitas tidur yang terganggu, video ini bisa membantu Anda memahami apa yang terjadi pada tubuh Anda dan memberikan langkah-langkah yang bisa diambil untuk memperbaikinya. Jangan lewatkan informasi penting ini yang dapat membawa dampak besar bagi kualitas tidur dan kesehatan Anda di usia lanjut. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Nomor 1, penurunan produksi melatonin. Salah satu alasan paling mendalam mengapa banyak orang dewasa yang lebih tua sering terbangun di tengah malam, sekitar jam 3 pagi, adalah penurunan alami dalam produksi melatonin seiring bertambahnya usia. Melatonin, hormon yang dikenal sebagai hormon tidur, memainkan peran penting dalam mengatur siklus tidur bangun kita, yang seringkali disebut sebagai jam internal tubuh kita. Hormon ini, yang seharusnya bekerja secara otomatis, membantu kita tidur nyenyak, menjaga tubuh tetap dalam keadaan terlelap sepanjang malam, dan memastikan kita bangun dengan perasaan segar di pagi hari. Namun, saat kita semakin bertambah usia, tubuh kita mulai memproduksi melatonin dengan jumlah yang semakin sedikit dan tidak teratur. Ini adalah bagian dari proses alami penuaan yang bisa mengubah cara kita tidur, menciptakan tantangan yang kadang terasa tak terhindarkan. Ketika kita masih muda, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memproduksi melatonin yang kuat dan teratur setiap malam, memungkinkan kita menikmati tidur yang panjang dan tidak terputus. Tidur yang tanpa gangguan ini memberikan rasa kenyamanan yang dalam dan istirahat yang penuh. Namun, seiring berjalannya waktu, proses alami ini mulai melambat, dan penurunan produksi melatonin tersebut bisa sangat memengaruhi kualitas tidur kita. Anda mungkin masih merasa mudah untuk tertidur di malam hari, terutama setelah menjalani hari yang panjang dan penuh aktivitas, atau mungkin hanya dengan menikmati malam yang tenang dan santai. Namun, saat jarum jam bergerak lebih jauh ke pagi hari, pukul 2 pagi, 3 pagi, atau bahkan terkadang 4 pagi, persediaan melatonin alami tubuh mulai turun terlalu rendah. Akibatnya, tubuh Anda tidak bisa mempertahankan keadaan tidur yang mendalam dan nyenyak. Anda terbangun bukan karena gangguan eksternal, seperti suara keras atau mimpi buruk, tetapi karena tubuh dan otak Anda secara perlahan-lahan beralih kembali ke keadaan terjaga, tanpa cukup melatonin yang dapat mengikat tidur Anda. Perasaan terjaga di tengah malam ini bukanlah sesuatu yang Anda lakukan salah, dan tidak pula berarti tubuh Anda gagal menjalankan tugasnya. Ini hanya sebuah kenyataan bahwa kimia tubuh Anda berubah seiring bertambahnya usia. Anda tidak sedang berjuang melawan tubuh Anda, tetapi tubuh Anda memang sedang beradaptasi dengan cara yang baru, yang dapat mempengaruhi tidur Anda dengan cara yang lebih halus namun jelas terasa. Selain itu, lingkungan kamar tidur Anda bisa memperburuk dampak dari penurunan produksi melatonin ini. Bahkan cahaya kecil sekalipun, dari lampu jalan yang tembus melalui tirai jendela, cahaya dari jam yang berkedip di meja samping tempat tidur, atau cahaya koridor yang merayap masuk melalui celah di bawah pintu, dapat mengurangi melatonin lebih jauh. Seiring bertambahnya usia,
Tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap stimulasi eksternal seperti ini, dan cahaya, bahkan yang sangat minim, dapat menambah ketidaknyamanan dan menyebabkan Anda terbangun di waktu yang tak diinginkan, seperti pukul 3 pagi. Ambil contoh seperti Harun, seorang pria berusia 72 tahun yang selama bertahun-tahun merasa bangga dengan kualitas tidurnya yang sangat baik. Namun belakangan ini, dia mulai merasakan kebiasaan terbangun sekitar pukul 3.15 pagi hampir setiap malam, tanpa alasan yang jelas. Ia tidak merasa gelisah atau tertekan, hanya saja, tubuhnya tampak terbangun dengan sendirinya, seolah-olah tubuhnya merasa sudah waktunya memulai hari. Ini bukanlah sebuah perasaan yang dia nikmati, tetapi setelah Harun menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses penuaan alami yang terkait dengan penurunan melatonin, dia berhenti menyalahkan dirinya sendiri dan lebih menerima kenyataan ini sebagai bagian dari perubahan tubuh yang tak bisa dihindari. Harun memutuskan untuk berhenti melawan kenyataan ini. Dia mulai menyesuaikan rutinitasnya dengan cara yang lembut namun efektif. Dia menjaga kamar tidurnya tetap gelap dan nyaman, jauh dari gangguan cahaya luar yang dapat mengurangi melatonin. Ia juga mulai menghindari penggunaan layar, baik itu televisi, ponsel, atau komputer, setidaknya 1 jam sebelum tidur untuk memberi kesempatan tubuhnya mempersiapkan diri secara alami untuk tidur yang lebih baik. Sebagai tambahan, Harun memilih untuk berjalan kaki di malam hari, sebuah kebiasaan yang tampaknya sederhana namun sangat efektif dalam memperkuat ritme sirkadian tubuhnya, memberikan sinyal kepada tubuh bahwa malam adalah waktu untuk tidur yang nyenyak dan damai. Perubahan-perubahan kecil ini, meski tampak sepele, ternyata memiliki dampak besar. Dengan langkah-langkah ini, Harun mulai merasakan perbedaan yang nyata. Meskipun ia masih terbangun di pagi hari, ia kini merasa lebih mudah menerima kenyataan tersebut. Dia belajar untuk bekerja sama dengan tubuhnya, bukan melawannya. Harun mengerti bahwa tubuhnya berubah, dan meskipun perubahan ini mungkin terasa menantang, ia merasa lebih damai dengan proses ini. Perawatan yang kita berikan pada diri kita sendiri di malam hari, terutama dalam menjaga tidur yang berkualitas, adalah kunci untuk meraih kehidupan yang lebih sehat dan seimbang seiring bertambahnya usia. Nomor 2, pergeseran siklus tidur dan fase tidur maju. Pergeseran alami dalam jam internal tubuh, yang dikenal sebagai fase tidur maju, adalah alasan utama mengapa banyak orang dewasa yang lebih tua mulai terbangun sekitar pukul 3 pagi. Fenomena ini tidak hanya merupakan perubahan kebiasaan yang tampak sepele, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang melekat pada biologi tubuh kita seiring berjalannya waktu. Seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian kita secara perlahan bergerak maju, dan tubuh kita mulai merespons dengan cara yang berbeda. Secara alami, kita merasa mengantuk lebih awal pada malam hari dan, akibatnya, terbangun lebih awal di pagi hari. Anda mungkin mendapati diri Anda terkantuk-kantuk saat menonton film larut malam atau terbangun tanpa alarm, dengan sinar fajar yang perlahan menyusup ke dalam kamar tidur Anda, bahkan di hari-hari ketika Anda berharap bisa tidur lebih lama. Perubahan ini bukanlah hal yang sepele atau sekadar kebiasaan yang dapat diabaikan. Ini adalah perubahan yang begitu mendalam, sebuah proses yang berakar dalam struktur biologis tubuh kita, yang semakin jelas terasa seiring bertambahnya usia. Ketika kita masih muda, tubuh kita beroperasi dengan ritme yang sangat sinkron dengan siklus alam, terjaga hingga larut malam dan bangun tidur saat matahari mulai terbit. Namun, seiring berjalannya waktu, ritme alami tubuh kita mulai beradaptasi dan berubah. Kini, Anda mungkin merasa tertidur lebih awal, sekitar pukul 9 malam, bahkan lebih awal lagi, tanpa bermaksud untuk melakukannya. Pada saat itulah, tubuh Anda sudah merasakan efek dari tidur yang cukup, hanya untuk terbangun pada pukul 3 pagi, meski dunia di luar masih terbalut kegelapan. Ketika Anda terbangun di tengah malam, merasa tidur Anda telah selesai meski masih gelap gulita di luar sana, itu bukan berarti ada yang salah dengan tubuh Anda. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa tubuh Anda kini bekerja menurut jadwal yang berbeda, sesuatu yang tak terhindarkan saat usia mulai menua. Anggap saja seperti jam biologis yang perlahan-lahan bergerak maju sepanjang waktu, bergerak lebih cepat, sedikit demi sedikit, seperti musim yang berlalu dengan kecepatan yang tak terdeteksi.
Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Pergeseran ini, meskipun tidak berbahaya, bisa menjadi sangat menjengkelkan, terutama jika gaya hidup Anda, rutinitas keluarga, atau bahkan preferensi pribadi Anda bertabrakan dengan ritme tubuh yang baru ini. Namun, ada sisi lain dari perubahan ini yang tak kalah menarik, yaitu sisi psikologis yang lebih tenang dan damai. Banyak orang dewasa yang lebih tua kini tinggal di lingkungan yang lebih tenang, jauh dari kebisingan yang dulu mengelilingi mereka, atau menghabiskan waktu sendirian, dan ini menciptakan suasana yang sempurna untuk memicu tubuh mereka untuk tidur lebih awal. Ketika tidak ada lagi aktivitas yang bising atau tekanan sosial yang merangsang tubuh untuk tetap terjaga, sistem tubuh kita mulai menandakan bahwa sudah waktunya untuk memulai proses tidur lebih awal, sebelum waktu yang kita inginkan. Lebih jauh lagi, bagi mereka yang tidak lagi bekerja penuh waktu atau mengikuti rutinitas harian yang ketat, hilangnya petunjuk waktu eksternal, seperti pertemuan, perjalanan, atau bahkan interaksi sosial, membuat pergeseran alami ini menjadi lebih kuat. Bayangkan seseorang seperti Charles, seorang pria berusia 68 tahun yang telah memasuki masa pensiun. Setiap malam, dia makan malam sekitar pukul 5.30 sore, lalu menonton TV selama 1 jam, dan pada pukul 9 malam, dia sudah tertidur. Namun, sekitar pukul 3 pagi, tubuhnya secara alami mulai terbangun, siap untuk memulai hari meskipun masih sangat dini. Pada awalnya, dia merasa bingung, seperti mengalami insomnia, tetapi setelah mengetahui tentang fase tidur maju, dia menyadari bahwa tidurnya bukanlah terganggu, hanya saja waktunya telah berubah. Dengan pemahaman ini, Charles mulai mengubah rutinitas malamnya, sedikit demi sedikit, agar bisa terjaga lebih lama. Dia mulai membaca buku dengan pencahayaan yang lembut, berjalan kaki santai setelah makan malam, dan sesekali berbicara dengan putrinya di telepon untuk sedikit berbincang sebelum tidur. Semua perubahan kecil ini, meski tampak sederhana, membantu memperpanjang jendela tidurnya, cukup untuk mendorong waktu bangunnya lebih mendekati pagi hari. Hasilnya, Charles merasa lebih terhubung dengan ritme hidupnya, dengan lebih sedikit terbangun pada pukul 3 pagi dan lebih banyak tidur yang terasa lebih dalam. Pergeseran alami dalam siklus tidur ini adalah pengalaman yang dihadapi oleh banyak orang dewasa yang lebih tua, namun sangat sedikit yang berbicara tentangnya. Menyadari dan memahami perubahan ini dapat mengurangi rasa bingung dan penyesalan yang mungkin timbul, serta membuka jalan bagi kita untuk bekerja bersama tubuh kita, bukan melawannya. Jadi, jika Anda terbangun sekitar pukul 3 pagi dan merasa seolah-olah tidur Anda telah berakhir, mungkin saja tubuh Anda hanya berada pada jadwal yang lebih awal sekarang. Setelah Anda memahami ini, Anda bisa mulai menyesuaikan rutinitas Anda dengan cara yang mendukung kesejahteraan tubuh dan pikiran Anda. Nomor 3, ketidaknyamanan fisik dan gangguan kesehatan. Salah satu alasan yang seringkali mengganggu tidur di tengah malam, khususnya sekitar pukul 3 pagi, adalah respons tubuh terhadap ketidaknyamanan fisik atau masalah kesehatan yang cenderung muncul secara perlahan dan dengan cara yang halus. Saat tubuh kita mulai menua, kita cenderung menghadapi berbagai masalah kesehatan yang tidak selalu tampak jelas pada siang hari. Namun begitu malam tiba, masalah tersebut muncul ke permukaan. Di saat kita beristirahat, tubuh kita mulai mengirimkan sinyal-sinyal yang tak dapat diabaikan, dan itu seringkali cukup untuk membangunkan kita dengan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Seiring bertambahnya usia, peluang untuk mengalami kondisi kronis atau masalah kesehatan halus seperti nyeri sendi atau masalah dengan kandung kemih semakin meningkat. Kita mungkin tidak merasakannya begitu kita pertama kali terlelap, tetapi seiring berjalannya waktu, rasa sakit ini perlahan mengganggu kenyamanan tidur kita, seringkali cukup untuk membangunkan kita di tengah malam yang sepi. Misalnya, artritis, yang membuat sendi terasa kaku dan sakit, dapat membuat kita merasa sangat tidak nyaman ketika harus tetap berada dalam posisi yang sama selama berjam-jam. Ketika rasa sakit ini perlahan muncul, kita mulai merasakannya. Bahkan bisa cukup parah untuk membuat kita terjaga, memaksa tubuh untuk beralih dari tidur nyenyak ke keadaan yang lebih sadar dan terjaga. Kondisi lain yang sering mengganggu tidur adalah refluks asam,
yang cenderung lebih terasa saat kita makan terlalu larut atau langsung berbaring setelah makan. Sensasi terbakar yang datang dari perut bisa begitu kuat dan mengganggu, menyebabkan kita terbangun dengan rasa tidak nyaman yang sulit diabaikan. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Bahkan kondisi yang tampaknya sederhana seperti kram otot, mulut kering, atau perubahan suhu ruangan yang sedikit saja bisa menyebabkan kita terbangun perlahan pada jam-jam pagi. Ketika malam semakin larut, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap gangguan kecil, dan keheningan yang biasanya menjadi teman kita berubah menjadi pengingat bahwa ada ketidaknyamanan yang tidak dapat kita abaikan. Salah satu masalah fisik yang paling umum mengganggu tidur orang dewasa yang lebih tua adalah kebutuhan untuk buang air kecil. Seiring berjalannya waktu, kandung kemih menjadi kurang elastis dan lebih cepat merespons kebutuhan untuk buang air. Pada siang hari, kita mungkin sibuk dengan berbagai aktivitas yang mengalihkan perhatian kita dari sensasi ini. Namun pada malam hari, terutama pada pukul 3 pagi, saat tubuh kita berada dalam keadaan yang lebih tenang, keinginan untuk ke kamar mandi menjadi begitu mendesak. Sensasi ini, yang pada siang hari bisa saja dianggap remeh, tiba-tiba menjadi tidak bisa dihindari. Dan begitu kita bangun untuk menghadapinya, tubuh kita yang tadinya beristirahat dalam keheningan kini sudah mulai berubah, membuat kita sulit untuk kembali tidur dengan nyaman. Selain itu, obat-obatan yang sering dikonsumsi oleh orang dewasa yang lebih tua untuk mengelola tekanan darah, kesehatan jantung, atau rasa sakit juga dapat memainkan peran besar dalam gangguan tidur. Banyak dari obat ini memiliki efek samping yang dapat memengaruhi tubuh, seperti perubahan suhu tubuh, meningkatnya frekuensi buang air kecil, atau bahkan meningkatkan sensitivitas terhadap suara atau cahaya. Pada awalnya, kita mungkin tidak menyadari hubungan antara obat-obatan ini dan pola tidur kita, tetapi dengan waktu, kita bisa mulai melihat pola tersebut, terutama jika kita melacaknya dengan lebih cermat. Ambil contoh Eliana, seorang wanita berusia 76 tahun yang selalu memiliki kebiasaan tidur yang ringan. Selama setahun terakhir, ia mulai terbangun sekitar pukul 3.30 pagi secara konsisten. Pada awalnya, Eliana mengira bahwa ini hanyalah efek dari proses penuaan. Namun setelah berbicara dengan dokternya, ia mengetahui bahwa salah satu obat yang ia konsumsi memengaruhi tingkat hidrasi tubuhnya dan menyebabkan ia lebih sering terbangun untuk buang air kecil di malam hari. Dengan bantuan dokter, Eliana menyesuaikan waktu dosis obatnya, serta melakukan beberapa perubahan gaya hidup, dan sekarang ia terbangun lebih jarang dan kembali tidur lebih mudah. Hal penting yang perlu kita ingat adalah bahwa terbangun di tengah malam bukanlah tanda kegagalan tubuh, melainkan suatu bentuk respons tubuh yang masih bekerja dengan baik, memberikan sinyal dan penyesuaian yang diperlukan. Sinyal-sinyal ini bukanlah halangan, melainkan kesempatan bagi kita untuk lebih memperhatikan tubuh kita, membuat perubahan kecil yang dapat mendukung kesehatan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas tidur. Terbangun pukul 3 pagi mungkin terasa mengganggu, tetapi itu juga bisa menjadi dorongan lembut untuk lebih peduli pada diri sendiri dan membuat perubahan yang membawa dampak positif bagi kesehatan fisik dan emosional kita, serta membawa kita menuju istirahat yang lebih dalam dan bermakna. Nomor 4. Kebiasaan gaya hidup yang menggeser ritme tidur. Salah satu alasan yang sangat kuat, namun seringkali terabaikan, mengapa orang dewasa yang lebih tua sering terbangun pada pukul 3 pagi terletak pada kebiasaan sehari-hari yang telah mendarah daging. Rutinitas kecil yang, seiring waktu, tanpa disadari membentuk dan merombak ritme tubuh kita yang paling alami. Banyak orang dewasa yang lebih tua mulai makan malam lebih awal, menurunkan ketegangan mereka lebih cepat di malam hari, dan dengan sendirinya, mereka mengalami lebih sedikit aktivitas fisik yang bisa merangsang tubuh sepanjang hari. Semua penyesuaian kecil ini, meski tampak sepele, seiring berjalannya waktu akan mulai memberi sinyal kepada tubuh bahwa malam harus dimulai lebih awal, dan secara perlahan menggeser waktu tidur kita ke jam yang lebih awal, yang secara tak terhindarkan juga mempengaruhi waktu bangun Anda menjadi lebih pagi. Ketika kehidupan Anda, terutama setelah pensiun, mulai memasuki fase yang lebih tenang dan lebih santai, tubuh Anda tidak lagi mendapatkan petunjuk eksternal yang dulu menjadi rutinitas harian yang membawa energi dan semangat. Pergi bekerja, menjalankan tugas, atau melakukan pekerjaan fisik dan mental yang penuh tantangan. Tanpa adanya petunjuk-petunjuk tersebut, tubuh Anda menjadi kehilangan arah,
dan siklus tidur bangun pun mulai bergeser. Malam yang sepi, dengan sedikit cahaya dan rangsangan luar, dapat merangsang otak Anda untuk mulai memproduksi melatonin lebih awal, sehingga tidur datang dengan lebih cepat tanpa Anda sadari, bahkan sebelum jam menunjukkan pukul 9 malam. Pada saat itulah, tubuh Anda mulai terbiasa dengan ritme tidur yang lebih awal, dan begitu Anda terlelap, tubuh Anda pun menyelesaikan waktu istirahatnya lebih cepat. Hal yang tak terhindarkan pun terjadi, Anda terbangun di jam-jam dini hari yang gelap gulita, biasanya sekitar pukul 3 pagi. Ini adalah momen yang penuh dengan kebingungannya, karena Anda merasa seolah-olah baru saja terlelap, tapi tubuh Anda sudah memberi sinyal untuk bangun. Ada pula hubungan yang halus namun signifikan antara waktu makan dan kualitas tidur. Makan malam lebih awal, yang memang secara umum lebih sehat, kadang-kadang dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah di tengah malam, terutama jika Anda tidak mengonsumsi camilan ringan sebelum tidur. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat, yang seringkali menyebabkan tidur menjadi lebih ringan dan rentan terganggu oleh suara atau pergerakan sekecil apapun. Bagi seseorang seperti Wira, yang baru saja memasuki usia 74 tahun dan baru saja pensiun, perubahan-perubahan ini datang perlahan-lahan, tanpa terasa. Hari-harinya mulai kehilangan struktur yang biasanya ia miliki, sementara malam-malamnya menjadi lebih santai dan penuh dengan kebiasaan yang baru. Wira mendapati dirinya makan malam pada pukul 5 sore, sering tertidur di kursi malasnya saat menonton berita malam, dan hampir setiap malam, ia sudah terlelap sebelum jam 9 malam. Tanpa disadarinya, seluruh rutinitas tidurnya telah bergeser beberapa jam lebih awal, mengikuti irama tubuh yang seolah-olah ingin beristirahat lebih cepat. Namun, tidak jarang kita lupa betapa kuatnya pengaruh kebiasaan-kebiasaan kecil ini terhadap tubuh kita. Tubuh kita mendambakan sebuah ritme, pola yang bisa menjadi petunjuk bagi otak kita. Ketika harus beristirahat, kapan harus bangun. Saat petunjuk-petunjuk ini mulai melemah atau bergeser, jam biologis internal kita mulai kehilangan arah, menyebabkan kita tidur lebih awal namun tidur itu terfragmentasi, terganggu oleh kebiasaan yang sudah berubah. Meskipun demikian, dengan perhatian yang lebih cermat terhadap pola-pola yang ada dan dengan melakukan penyesuaian bijaksana, kita sebenarnya bisa memandu tubuh kita kembali ke siklus tidur yang lebih restoratif, yang memberi dampak positif bagi kesehatan tubuh dan pikiran kita, tanpa merasa terganggu di tengah malam. Nomor 5. Gelombang emosional dan psikologis. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terkadang, terbangun pada pukul 3 pagi jauh lebih berkaitan dengan pergolakan batin daripada kebutuhan fisik tubuh. Seiring bertambahnya usia, lapisan-lapisan emosional yang dulu terkubur dalam kesibukan hidup yang tak henti-hentinya, kini mulai muncul ke permukaan dalam keheningan malam. Jam-jam sepi ini, ketika dunia berada dalam diam dan gangguan tampak sangat sedikit, seringkali menjadi panggung bagi kecemasan yang terpendam, penyesalan yang tak terucap, atau kerinduan yang mulai menggulung perlahan di dalam dada. Seperti ombak halus yang menyapu pantai, perasaan-perasaan ini mulai mengguncang kita dengan kekuatan yang mungkin sulit dipahami. Mungkin Anda mendapati diri Anda terjaga, bukan karena suara atau rasa sakit yang mengganggu, tetapi karena pikiran Anda sedang sibuk menyusun kembali kenangan-kenangan yang telah lama terlupakan, mengolah berbagai perasaan yang belum sempat diselesaikan, atau bahkan merasakan kecemasan yang begitu halus, yang sebelumnya mungkin Anda tidak sadar bahwa itu masih ada, tersembunyi dalam relung jiwa Anda. Ketidaknyamanan jenis ini berbeda dengan kecemasan yang mengguncang kita di masa muda. Itu lebih tenang, lebih reflektif, seperti suara halus yang bergema di kedalaman hati, mengingatkan kita pada hal-hal yang belum selesai. Pikiran, ketika tidak sibuk dengan dunia luar, cenderung kembali ke masa lalu, ke hubungan yang telah lama berlalu, keputusan-keputusan yang telah diambil, kehilangan yang mendalam, atau kata-kata yang terlewatkan. Karena tubuh tidak lagi dikejar oleh jadwal yang padat, tidak terburu-buru dari satu tugas ke tugas lainnya, ada ruang bagi pikiran-pikiran tersebut untuk kembali, menggema sedikit lebih keras, seperti melodi yang tak kunjung selesai. Ini adalah momen refleksi yang tak terhindarkan, saat kita hanya bisa mendengarkan apa yang hati kita coba katakan.
Selain itu, kita tidak bisa mengabaikan kesepian yang seringkali hadir dalam keheningan malam ini. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, lingkaran sosial mereka secara perlahan menyusut. Anak-anak yang semakin jauh, teman-teman yang sibuk dengan hidup mereka, dan rutinitas yang berubah, meninggalkan ruang kosong yang terasa semakin nyata. Di siang hari, kebisingan dunia bisa mengalihkan perhatian kita dari kekosongan ini. Tetapi saat malam tiba, keheningan membawa kesadaran akan betapa kosongnya ruang emosional yang ada. Kesepian ini tidak selalu datang dalam bentuk beban berat yang menghambat jiwa. Terkadang, ia muncul sebagai kerinduan kecil untuk berbagi momen dengan seseorang, atau sedikit rasa sakit karena tidak ada yang bisa diajak berbicara saat rumah terasa begitu sunyi. Liana, seorang wanita berusia 80 tahun yang telah lama menjadi janda, merasakan hal ini setiap malam. Di siang hari, ia sibuk merawat kebunnya, menghubungi cucunya, dan menikmati acara televisi favoritnya. Namun, sekitar pukul 3 pagi, saat dunia terdiam, pikirannya seringkali kembali ke kenangan indah bersama suaminya yang telah tiada, atau kecemasan yang ia simpan sepanjang hari tanpa sempat ia akui. Awalnya, ia merasa ada yang salah dengan tidurnya, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa bangun di tengah malam ini bukan tentang masalah tidur sama sekali. Ini adalah hati yang ingin didengar, keinginan untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Untuk menenangkan hatinya, Liana mulai menyimpan jurnal kecil di samping tempat tidurnya. Ketika ia terbangun di tengah malam, ia menulis apa yang terlintas dalam pikirannya. Tidak ada yang rumit, hanya kata-kata jujur yang keluar dari hatinya. Ia juga menambahkan ritual malam yang menenangkan, seperti mendengarkan musik lembut atau menulis catatan untuk teman-temannya. Tindakan kecil ini menjadi saluran bagi emosinya, memberi ruang bagi pikirannya untuk beristirahat, dan memungkinkan ia untuk kembali tidur dengan lebih tenang. Kenyataannya, hati manusia tidak mengikuti jadwal yang kaku. Itu mengingatkan kita akan apa yang perlu diingat, mengajukan pertanyaan yang perlu diajukan, dan terkadang melakukan semua ini pada pukul 3 pagi, ketika dunia lain terdiam. Tetapi itu bukanlah kekurangan. Itu adalah tanda kedalaman yang hanya bisa datang dengan perjalanan hidup yang panjang. Jika Anda terbangun merasa penuh refleksi, itu mungkin berarti Anda sedang membawa kebijaksanaan yang telah dibentuk dari bertahun-tahun pengalaman. Anda telah merasakan kegembiraan dan kesedihan, dan pengalaman-pengalaman tersebut membentuk tidak hanya kenangan Anda tetapi juga rasa diri Anda. Alih-alih melihat momen bangun ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, cobalah mendekatinya dengan rasa ingin tahu yang lembut, dengan penuh pengertian dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Apa yang coba dikatakan pikiran Anda saat itu? Bagian mana dari diri Anda yang membutuhkan sedikit kemurahan hati dan perhatian? Bahkan dalam kegelapan malam yang sunyi, terkadang istirahat yang paling bermakna tidak datang dari mengabaikan momen-momen ini, tetapi dari memberi ruang bagi mereka untuk diekspresikan dan dihormati. Dengan melakukan itu, Anda mungkin tidak hanya tidur lebih baik, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda di tahap kehidupan ini. Pemikiran akhir. Saat kita menyelesaikan video ini, mari luangkan waktu untuk merenung tentang apa yang baru saja Anda dengar. Apa yang paling berkesan bagi Anda? Apakah itu perubahan dalam jam internal Anda, perubahan halus dalam kesehatan Anda, atau mungkin sesuatu yang lebih mendalam, ritme emosional yang hanya muncul ketika dunia terdiam dan hanya ada Anda dan pikiran-pikiran Anda? Masing-masing dari 5 alasan ini menawarkan sudut pandang yang berbeda untuk memahami mengapa kita terbangun di pagi buta, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengindikasikan sesuatu yang salah atau rusak. Setiap alasan mengungkapkan bagaimana tubuh dan pikiran Anda masih berfungsi, masih merespons, masih beradaptasi, saat Anda menjalani fase kehidupan ini. Ada kekuatan yang tenang dalam memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan tubuh Anda, terutama saat dunia di luar sedang tidur. Alih-alih melihat bangun pukul 3 pagi sebagai gangguan, Anda mungkin mulai melihatnya sebagai pesan, sinyal lembut yang mengingatkan Anda untuk lebih mendengarkan kebutuhan, kebiasaan, dan hati Anda. Anda tidak sendirian dalam pengalaman ini, dan Anda pasti bukan satu-satunya yang mencari jawaban. Namun, dengan pemahaman datanglah kekuatan,
Dan dengan kekuatan itu, Anda akan diberi kebebasan untuk membuat perubahan kecil namun bermakna yang mendukung istirahat yang lebih baik, kenyamanan yang lebih dalam, dan hubungan yang lebih kuat dengan ritme kehidupan Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sekarang, setelah mendengarkan semua yang telah kita bahas, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Adakah satu hal yang benar-benar membuat Anda berpikir dan yang ingin Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda, jadi silakan tuliskan satu hal yang telah Anda pelajari dan rencanakan untuk dipraktikkan di kolom komentar di bawah video ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan komentar Anda, serta like, share, dan subscribe ke saluran YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan video-video lainnya yang penuh wawasan. Terima kasih telah bergabung, dan semoga kita semua dapat terus tumbuh dan belajar bersama.